Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menampilkan wawancara dengan narasumber Bu Mega. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Arbiansa. Saya Arya Saputra. Saya Dini Rahman. Saya Faradi Sosial Hermawan. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan untuk pembuka saat ini sudah bertemu dengan narasumber. Selanjutnya untuk pertanyaan akan dijawab oleh teman saya. Bagaimana cara menghadapi bullying di sekolah, baik secara korban maupun saksi? Bagaimana cara mengatasi bullying? Berarti udah ada kasusnya ya? Iya. Oh, berarti kita harus panggil satu-satu, harus dipisahin antara pelaku, korban, dan saksi. Kita harus dengar dari tiga-tiganya, karena kan kita nggak bisa, BK itu nggak bisa berpihak kepada siapapun. BK di sini penengah. Nah, jadi kita harus dengarin dulu akar masalah bullyingnya apa, dari akarnya kita udah tahu, baru kita bisa menyelesaikan masalahnya. Makanya harus tahu dasarnya dulu. Apa peran utama BK di sekolah? Peran utama guru BK pasti membantu menyelesaikan masalah siswa ya, sebagai pendengar yang baik, sahabat siswa juga. Pokoknya guru BK harus selalu ada di ruangan BK. Ruang BK nggak boleh kosong, karena kita nggak tahu kapan ada masalah siswa. Harus siap kapanpun ada masalah siswa. Baik, selanjutnya, bagaimana cara menghadapi tekanan dari orang tua atau guru terkait presentasi akademik? Tekanan dari orang tua Iya. atau guru, tekanan dari orang tua ke anaknya atau tekanan dari orang tua ke guru BK-nya atau gimana nih? Tekanan dari orang tua. Tekanan dari orang tua. Jadi peran BK dalam mengatasi tekanan orang tua terhadap siswa, untuk siswa itu harus berprestasi gitu. Jadi orang tua yang menuntut, yang berekspektasi tinggi buat anak itu ranking. Atau mungkin biasanya ada anak penjurusan sering kelas 3 SMA kan, misalnya ada anak pengen gak mau jadi dokter, orang tua menuntut untuk jadi dokter, seperti itu pertanyaannya. Mungkin BK bisa sebagai mediator, jadi orang tua bisa dipanggil, kita bisa kasih tahu ke orang tua kalau anaknya itu bakatnya di sini loh, minatnya di sini dengan data-data. Jadi kita nggak hanya membicarakan, tapi kita punya by data, ada database-nya. Database-nya itu bisa dari hasil psikotes, bisa hasil dari gaya belajar. Pokoknya kan ada alat-alat instrumen BK yang di situ ada data siswa, ada kelihatan siswanya itu bakat, minat, atau cocoknya ke jurusan apa. Jadi mungkin kita bisa sosialisasi, memberitahu orang tua bahwa anak ini cocoknya ke IPS Bu, karena dia interpersonal, dia lebih contoh ke orang lain, jago bicara. Nah, pendekatan ke orang tua, dan juga pendekatan ke anak, agar anak juga bisa, meskipun begitu, tetap menghormati orang tua, tetap menerima nasihat-nasihat orang tua, karena gimana pun orang tua pasti menyarankan yang terbaik. Bagaimana cara Bapak Ibu menjaga rahasia siswa yang bercerita? Menjaga rahasia ya hanya mendengarkan dan tetap mungkin namanya menjaga rahasia. Tapi ada beberapa masalah yang nggak bisa kita hanya mendengarkan, kita mendengarkan dan menyelesaikan. Dan kadang-kadang menyelesaikan masalah butuh kerjasama, kolaborasi dengan pihak lain, seperti tadi orang tua kan, perbedaan keinginan antara keinginan orang tua dan keinginan siswa, mau nggak mau kita harus berbicara dengan orang tua agar sinkron nih dua-duanya nih, agar tidak ada permasalahan antara orang tua dan anak. Atau bekerja sama dengan wali kelas kalau ada permasalahan kelas. Jadi sering kali BK nggak bisa bekerja sendiri, jadi kita juga sering menanyakan ke anak, nanti cerita ya ke wali kelas, dan itu panggilnya orang tuanya. Jadi ada persetujuan juga dari anak tersebut, dari konseling tersebut. Memang ada asas kerahasiaan yang harus dipegang BK, tapi seringkali dalam membantu menyelesaikan siswa, BK tidak bisa bekerja sendiri, perlu kolaborasi juga. Apa sih suka duka menjadi guru BK? Suka dukanya jadi tahu kehidupan lebih banyak sih, pola pikir orang, persepsi orang, dan jadi lebih bersyukur juga. Ternyata kita termasuk yang beruntung kalau dengan masalah-masalah orang, ternyata banyak banget yang bermasalah ya. Apalagi kalau home visit, guru BK kan sering home visit juga. Oh, ternyata kelihatan lah latar belakang semuanya, pikirannya lebih luas, lebih banyak bersyukur juga, jadi lebih tahu juga. Itu sukanya sih, dan dipercaya jadi manusia yang bermanfaat, bisa nolong orang. Dukanya sering dianggap remeh juga kali mungkin sama murid sama guru juga ya, karena dipikir gak pelajaran inti,
kan nggak terlalu penting, jadi ya sering kayak di nomor 2 kan kayaknya ya. Untuk guru lain juga dikira cuma jam ngajarnya cuma dikit, padahal kan sebenarnya di luar jam ngajar kita banyak di ruang BK juga menyelesaikan masalah, banyak konsultasi juga, banyak yang curhat juga, jadi banyak kan BK tuh di luar jam. Mau visit juga kalau ada anak nggak masuk-masuk, tapi sering mereka nganggap tugas kita paling dikit. Padahal kita harus siap sedia yang tadi Ibu bilang 24 jam, nggak 24 jam pokoknya sama kerja di sini harus siap kapanpun. Kalau ada kapanpun ada masalah. Nah itu. Kasih tips dong cara memilih jurusan atau jalur karir yang sesuai dengan minat dan bakat kamu. Oke. Tipsnya ikutin aja pelajaran BK selama 3 tahun. Karena pelajaran BK selama 3 tahun pasti tentang diri kalian, mengenal diri, mengenal kepribadian, konsep diri. Kalau kalian ikutin pelajaran BK selama 3 tahun, semua kalian makin mengenal diri kalian sendiri. Jadi kalian tahu kemana arah kalian, tujuan kalian. Kan ada riase, ada gaya belajar, pokoknya banyak aplikasi-aplikasi instrumen-instrumen BK yang membantu kalian jadi kenal, oh saya tuh cocoknya di mana, saya cocoknya di sini, saya tuh orang sosial atau soal anak saintik, nah gitu. Jadi biar nggak salah pilih, pokoknya pelajaran kalian ikutin aja, perhatiin aja, tipsnya itu gitu. Baik, ini untuk yang terakhir, punya pesan khusus untuk semua siswa di sekolah ini. Pesan khususnya apa ya? Jadi diri sendiri kali ya, jadi diri sendiri dan jangan sia-siain waktu. Karena masa SMA nggak bakal pulang lagi. Nah, sekarang kalian lagi putih abu-abu nih, lagi mencari jati diri, hati-hati dalam bergaul. Karena 5-10 tahun kalian ke depan ditentukan dengan siapa kalian bergaul saat ini. Terima kasih. Oke. Sekian dari kami dengan wawancara dengan Bu Mega sebagai narasumber. Kami berterima kasih sudah bisa mewawancari Ibu. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dari kelompok kami.